Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Sugi Saputra dari kelas F2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang search. Untuk yang pertama ada pencarian beruntun atau sequential search. Ini memiliki konsep membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urut atau beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Lalu kita masuk ke dalam implementasinya. Untuk yang pertama ada include stream sebagai file header yang berfungsi menyediakan fungsi standar seperti cout dan cin. Selanjutnya ada include conio.h yang berfungsi menyediakan fungsi get untuk membaca input tanpa perlu menekan tombol enter. Ini ada using namespace std berfungsi agar kita tidak usah menambahkan std:2 dan mempermudah kita dalam mengoding. Di sini ada in main. Di sini ada integer, deklarasi variabel in larik 9 sama dengan, kita masukkan aja angka random 12, 3, 4, 10, 6, 7, 11, 9. Lalu ada integer i, n, x, dan posisi. Ini adalah baris deklarasi variabel. Di sini ada larik. Di sini adalah larik adalah array integer dengan nilai awal 1, 12, 3, 4, 10, 6, 7, 11, dan 9. Selanjutnya ada i. Ini adalah variabel integer untuk iterasi loop. Selanjutnya ada variabel x. Ini adalah variabel integer untuk menyimpan nilai yang ingin dicari. Ini ada posisi. Ini adalah variabel integer untuk menyimpan nilai yang ingin dicari di dalam array. Selanjutnya cout. Ini ada cout data yang ingin dicari. Lalu cin sama dengan cin x. Baris ini menampilkan data yang ingin dicari ke konsol, kemudian membaca dan menyimpannya di dalam variabel x. Selanjutnya di sini ada i sama dengan 0 dan posisi sama dengan 0 juga. Jadi baris ini menginisialisasi variabel i dengan nilai 0, lalu posisi juga dengan nilai 0. Jadi variabel i akan digunakan untuk menandai indeks elemen array sedang diperiksa, sedangkan variabel posisi akan digunakan untuk menyimpan posisi nilai yang dicari dalam array. Selanjutnya ada while i lebih kecil dari 8. Larik i seru sama dengan x. Loop awal i plus. Sini ada while, ini akan terus berjalan selama dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, i lebih kecil dari 8. Juga
ketika elemen array pada indeks i tidak sama dengan nilai x. Pada setiap iterasi loop, nilai i akan bertambah 1 untuk memeriksa elemen berikutnya dalam array. Selanjutnya ada if. Ini ada if tarik i disuruh sama dengan x. Lalu cout data yang dicari tidak ditemukan. Tidak ada. Ada else if tarik i sama dengan x posisi i posisi sama dengan i ditambah 1. Ada cout pada posisi ke lalu posisi. Ini ada pernyataan if ini memeriksa apakah elemen array pada indeks i sama dengan nilai x. Jika ya, berarti nilai x akan ditemukan dalam array dan program akan mencetak pesan pada posisi ke. Jika tidak, berarti nilai x tidak ditemukan dalam array dan program akan mencetak pesan data yang dicari tidak ada. Ini ada gauge. Di sini berfungsi untuk menunggu pengguna menekan tombol apapun sebelum program berhenti. Hal ini membantu mencegah program menutup secara otomatis setelah selesai. Kita coba programnya. Oke, maaf ada kesalahan tipe. Kita bisa coba programnya. Sini ada input data yang ingin dicari. Mungkin kita bisa masukkan, saya akan masukkan 10. Maka di sini akan keluar output nilai 10 berada dalam posisi kelima. Coba lagi. Kita bisa mencari nilai 11. Ini akan keluar nilai 11 pada posisi ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apabila kita masukkan nilai yang tidak terdapat dalam array di sini, kita masukkan 15, maka akan keluar output data yang dicari tidak ada. Ini sekian program yang pertama. Baik, selanjutnya ada pencarian beruntun menggunakan Sentinel. Ini adalah pengembangan dari algoritma pencarian beruntun. Yang dimaksud dengan Sentinel adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Jadi jika elemen terakhir dari larik adalah ln, maka Sentinel diletakkan pada elemen ln tambah 1. Akibatnya proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari, akan tetapi harus selalu diperiksa letak data yang ditemukan. Kita bisa masuk ke dalam implementasinya. Pertama, ada include iStream sebagai file header yang berfungsi menyediakan fungsi input output standar seperti cout dan cin. Selanjutnya ada include conio.h yang berfungsi menyediakan konsol seperti fungsi get untuk membaca input keyboard tanpa perlu menekan enter. Selanjutnya ada include met.h .
include math dot h yang berfungsi menyediakan fungsi matematika. Ini ada using namespace std yang memudahkan kita dalam mengoding agar tidak perlu ngetik std.2. Ini selanjutnya ada in main untuk ke bawah. Ini ada integer in array sama dengan yang sudah berurut 1 2 3 4 5. Selanjutnya i sama dengan 0 dan x. Jadi array integer dengan nilai awal 1 2 3 4 5. Terusnya ada i itu adalah variabel integer untuk iterasi loop. Selanjutnya ada x sebagai variabel integer untuk menyimpan nilai yang ingin dicari. Selanjutnya ada cout, masukkan nilai data yang akan dicari. Sin x. Ini ada menambahkan nilai ke array 5 sama dengan x. Di baris ini menambahkan nilai x ke elemen ke-6 array. Elemen ke-6 array digunakan karena program ini akan menggunakan loop untuk mencari nilai dalam array dimulai dari elemen pertama. Untuk selanjutnya ada i sama dengan 0 sama dengan 0. Baris ini menginisialisasi variabel i dengan nilai 0. Variabel i akan digunakan untuk menandai indeks elemen array yang sedang diperiksa. Selanjutnya ada while array i suruh sama dengan x i plus. Loop while ini akan terus berjalan selama elemen array pada indeks i tidak sama dengan nilai x. Pada setiap iterasi loop nilai i akan bertambah 1 untuk memeriksa elemen berikutnya dalam array. Untuk selanjutnya ada if i lebih kecil dari 5 kalau ada cout data ditemukan selanjutnya ada else cout data tidak ditemukan. Pernyataan if ini memeriksa apakah nilai i lebih kecil dari 5. Jika iya, berarti nilai x ditemukan dalam array dan program akan mencetak pesan data ditemukan. Jika tidak, berarti nilai x tidak ditemukan dalam array dan program akan mencetak pesan data
tidak ditemukan. Ini ada yang terakhir, ada gauge. Yang berfungsi untuk menunggu pengguna menekan tombol sebelum program berhenti. Hal ini membantu mencegah program menutup secara otomatis setelah selesai. Kita bisa coba run programnya. Masukkan data yang ingin dicari. Saya sini akan mencari nilai data 3. Maka akan keluar output data ditemukan. Coba nilai yang lain, data yang lain 5, data ditemukan. Bila kita coba angka yang selain ada di sini 10, maka data tidak ditemukan. Yang 15 data tidak ditemukan. Kode yang dimana akan memecah menjadi 2 bagian dan kembali menentukan nilai tengah dan membandingkannya secara terus menerus sehingga hingga ditemukan bahwa nilai tengahnya adalah angka yang dicari. Yang pertama untuk implementasinya, pertama ada include extreme sebagai file header yang berfungsi menyediakan fungsi standar yaitu cout dan in. Selanjutnya ada include konia.h memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi gauge yang menunggu input keyboard tanpa melakukan atau menekan enter. Ini ada using std, using name space std, berfungsi untuk memudahkan kita tidak usah mengetikkan std.2.2 yang bermudah dalam membuat program. Selanjutnya ada in main, Corawal cons in array size. Ini size array-nya masukkan saja 5. Baris ini mendeklarasikan konstanta integer array size dengan nilai 5 ini menentukan ukuran tetap dari array-nya. Selanjutnya ada in target, ada in array size, masukkan data yang sudah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada in first, mid, dan less. First, mid, dan less. Selanjutnya ada baris ini adalah baris target, adalah variabel integer untuk menyimpan nilai yang ingin dicari dalam array. Selanjutnya array integer dengan ukuran array size nilai awal 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada first adalah variabel integer untuk menandai indeks awal dalam pencarian array. Selanjutnya ada mid, variabel integer untuk menyimpan indeks tengah dari array selama proses pencarian. Ini ada less, variabel integer untuk menandai indeks akhir pencarian dalam array. Selanjutnya ada cout, enter, masukkan aja
masukkan data yang ingin dicari. Cin target. Selanjutnya ada first sama dengan 0 dan less sama dengan 2. Baris ini menginisialisasi variabel first dengan nilai 0 itu indeks awal dan less dengan nilai 2 itu indeks akhir yang salah. Atau dengan nilai 2. Selanjutnya ada while first dengan less kurawal mid sama dengan first tambah less, awal tambah akhir dibagi 2. If target array mid kurawal first sama dengan mid tambah 1. Selanjutnya ada else if target array mid kurawal less sama dengan mid kurang 1. Ini ada else kurawal first less tambah 1. Di baris ini menerapkan algoritma pencarian binary search. Sini loop while akan terus berjalan selama first kurang dari sama dengan less di setiap iterasi. Di sini mid dihitung sebagai indeks tengah dari first dan less. Jika target lebih besar dari elemen pada indeks mid, pencarian berlanjut di paruh kanan array, maka first diupdate menjadi mid tambah 1. Jika target lebih kecil dari elemen pada indeks mid, pencarian berlanjut di paruh kiri array, maka less seharusnya diupdate menjadi mid kurang 1. Baris else seharusnya tidak diakses dalam binary search karena list tidak sesuai dengan jika target lebih kecil dari elemen pada indeks mid, pencarian berlanjut di paruh kiri array. Lalu yang selanjutnya ada if target array mid check out target ditemukan. ENDL. Lalu selanjutnya else check out target tidak ditemukan.
Jadi pernyataan if else di sini adalah pernyataan if memeriksa apakah nilai target sama dengan elemen pada indeks match. Jika ya, maka nilai target ditemukan dalam array dan program akan mencetak data ditemukan, target ditemukan. Oh, data. Ditemukan. Jika tidak, berarti nilai target tidak ditemukan dalam array dan program akan mencetak pesan data tidak ditemukan. Ini ada get ini baris ini menggunakan fungsi get dari header file konio.h untuk menunggu pengguna menekan tombol apapun sebelum menekan enter. Oke. Jalankan programnya. Masukkan data yang ingin dicari. Karena sini ada 5. Saya ingin masukkan angka 3. Maka data ditemukan. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan saat menyampaikan presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.